Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Pasti selalu sehat kan di rumah? Hari ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah sebagai tugas pra-UAS dari Daudi Muslim Hakim. Tanpa perlu basa-basi, mari simak langsung saja videonya. Let's go! Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Menurut Wikipedia sendiri, karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Nah, hanya berbeda sedikit kan yang dari pengertian yang saya utarakan tadi. Setelah kita mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, maka selanjutnya adalah struktur. Bagaimana struktur karya tulis ilmiah? Struktur karya tulis ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu sendiri. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Nah, setelah kita mengetahui strukturnya, maka selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembaca bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah itu atau istilah ilmiah itu juga menjadikan takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari karya ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas dalam syarat-syarat menulis karya ilmiah. Apa aja sih syarat-syaratnya? Langsung aja, let's go. 1. Objektif. Data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. Selain itu, dilakukan secara benar, teliti, apa adanya, dan tanpa prasangka. 2. Sopan dan rendah hati. Hal ini tergambar dari kata-kata dan kalimat bahasa yang dipakai.
Tidak ada kata atau kalimat yang menggurui pembacanya. Sikap ini tidak akan mengurangi maksud dari tulisan dan kesimpulan yang disajikan, namun agar tulisan itu berbicara secara objektif. Yang ketiga, jujur. Pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas sumbernya. Harus diterangkan bahan pustakanya sesuai dengan tradisi di kalangan dunia ilmiah. Tidak dibenarkan menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa hasil yang didapat baru pertama kali, padahal dia telah menjiplak dari pendapat atau penemuan orang lain. 4. Jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. Usahakan untuk satu kalimat, satu pengertian atau istilah saja. Jika terpaksa, diungkapkan dengan beberapa istilah. Harus mampu menjelaskan pengertian atau permasalahan yang dikemukakan. 5. Kompak, kontinu, dan lancar. Disusun sekompak mungkin dan kontinu serta lancar, agar yang dikemukakan itu mudah diterima dan dimengerti. Ada kelangsungan pemikiran secara ilmiah, kesimpulan yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah beberapa dari pengertian karya tulis ilmiah. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa saja jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Langsung saja ke pembahasannya ya. Jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia yaitu makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan yang terakhir adalah disertasi. Nah, itulah sedikit informasi mengenai pengertian karya tulis ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah yang dapat saya sampaikan untuk kalian. Saya, Daudi Muslim Hakim, kelas 1H Ilmu Komunikasi, NIM 120 40 31 35 30. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.